Carlo Ancelotti ingin maksimalkan penampilan Vinicius di timnas Brasil agar seperti di Real Madrid. Brasil harus membantu penyerang Vinicius Junior menemukan kembali performa seperti yang ia tunjukkan di Real Madrid. Ancelotti mengatakan, kemampuan unik Vinicius untuk mengacak-acak pertahanan lawan membuatnya menjadi aset vital. Saya tidak tahu apakah dia dalam kondisi terbaiknya di sini, tetapi dia memiliki waktu untuk melakukan apa yang dia perbuat di Real Madrid, kata Ancelotti. Bagi kami, dia adalah pemain yang fundamental, kami harus bekerja untuk memastikan dia menampilkan performa terbaiknya di sini, tambah sang pelatih. Vinicius membuat debutnya di Piala Dunia 2022 Qatar dan telah menjadi pemain reguler selama partisipasi di kualifikasi untuk Piala Dunia 2026. Akan tetapi, ia kesulitan menampilkan performa maksimalnya bersama tim Samba. Ia tak menunjukkan kinerja yang biasa ditampilkannya bersama Madrid. Mengenai pendekatan taktisnya, Ancelotti mengatakan ia ingin menurunkan satu tim yang kompak dan seimbang. Saya tidak menginginkan satu tim yang tidak memiliki identitas yang jelas. Kami harus bertahan dengan baik, entah itu dengan formasi 4-3-3 atau 4-4-2. Kami harus bertahan bersama dan menggunakan kreativitas dengan bola, katanya. Brazil berada di peringkat keempat klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan, sementara lawan mereka Ekuador berada di urutan kedua, di belakang juara dunia Argentina. Real Madrid putuskan masa depan Alvaro Rodriguez. Real Madrid sedang menghadapi keputusan penting terkait masa depan salah satu penyerang mudanya, Alvaro Rodriguez. Pemain berusia 20 tahun ini baru saja menyelesaikan masa peminjaman selama satu musim di Getafe, dan kini telah kembali ke klub induknya. Namun, situasi menunjukkan bahwa sang pemain kemungkinan akan kembali meninggalkan ibu kota Spanyol, dengan arah yang kali ini lebih terencana untuk kelanjutan karirnya. Menurut laporan dari Marca, Real Madrid dan Rodriguez sedang mencari jalan terbaik demi perkembangan karirnya. Kontrak sang pemain sendiri masih berlaku hingga tahun 2027, tetapi kedua belah pihak sepakat bahwa bertahan di klub saat ini bukanlah langkah paling ideal. Selama musim tahun 2024 sampai tahun 2025, Rodriguez mampu mencetak 3 gol untuk Getafe. Namun, performa ini dipandang belum cukup mencerminkan potensinya secara penuh. Oleh karena itu, fokus kini diarahkan pada menemukan proyek yang stabil, tempat di mana ia bisa membangun ritme, kepercayaan diri, dan kematangan di lapangan. Baik Real Madrid maupun Rodriguez percaya bahwa kestabilan dalam kesempatan bermain menjadi kunci untuk masa depan yang cerah bagi pemain muda tersebut untuk tumbuh menjadi pemain sepak bola. Rencana berikutnya akan segera dibicarakan. Opsi yang tersedia adalah peminjaman kembali atau bahkan transfer permanen. Jika skenario terakhir yang terjadi, Real Madrid kemungkinan akan memasukkan klausul cerdas seperti opsi pembelian kembali atau persentase dari penjualan di masa depan. Real Madrid pertimbangkan mantan bintang Liverpool Roberto Firmino di bawah arahan Xabi Alonso. Real Madrid tengah mengincar sejumlah penyerang veteran menjelang musim tahun 2025 sampai tahun 2026, menyusul permintaan dari manajer baru mereka, Xabi Alonso, yang ingin mengulangi kesuksesan klub dengan pendekatan pemain berpengalaman seperti José Lu. Musim lalu, kehadiran José Lu yang dipinjam dari Espanyol memberikan dampak besar bagi Los Blancos. Meskipun kedatangannya sempat mengejutkan, penyerang asal Spanyol tersebut berhasil mencetak 18 gol di berbagai kompetisi, termasuk 2 gol penting melawan Bayern Munich di Liga Champions yang membawa Madrid ke final dan akhirnya meraih gelar juara melawan Borussia Dortmund. Setelah musim tersebut, Madrid resmi membeli José Lu secara permanen, namun kemudian melepasnya ke Qatar sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya. Kini, Madrid dikabarkan tengah memantau beberapa nama penyerang berpengalaman, salah satunya adalah Ante Budimir dari Osasuna. Penyerang Kroasia berusia 34 tahun ini tengah menikmati performa terbaiknya dengan mencetak 38 gol di La Liga dalam 2 musim terakhir, dengan klausul pelepasan sekitar 20 juta euro, yang turun menjadi 8 juta euro dalam periode tertentu. Budimir menjadi opsi menarik. Di antara alternatif lain yang masuk radar adalah mantan bintang Liverpool, Roberto Firmino. Pemain asal Brasil ini mencetak 111 gol dalam 362 penampilan untuk Liverpool antara 2015 hingga 2023, namun kariernya di Arab Saudi bersama Al Ahly kurang mulus.
Firmino dikabarkan sedang mengalami konflik dengan klub setelah tidak masuk skuad sejak Januari, yang membuka peluang bagi Madrid untuk merekrutnya kembali ke Eropa. Selain itu, Willian Jose, mantan penyerang Real Sociedad dan Real Betis yang kini kembali ke Brasil, juga masuk daftar kandidat. Pemain berusia 33 tahun ini pernah singgah singkat di Real Madrid pada 2014, meski hanya bermain satu kali untuk tim utama. Masa depan di Real Madrid tak jelas, Fran Garcia diincar 3 klub La Liga. Bek muda Real Madrid, Fran Garcia, dilirik sesama klub La Liga. Tak tanggung-tanggung, tak cuma satu klub, tetapi ada 3 klub yang menginginkan pemain itu. Menurut kabar terbaru Vichajes, setidaknya Villarreal, Real Betis dan Celta Vigo yang tunjukkan minat kuat mereka untuk merekrut bek kiri muda tersebut jelang bergulirnya musim baru. Garcia kembali ke Real Madrid dari klub peminjam, Rayo Vallecano, dengan harapan tinggi, namun, semuanya tak berjalan sesuai keinginannya. Garcia sudah berusaha meyakinkan manajemen klub, dan pelatih baru Xabi Alonso merasa posisi itu memang perlu diperkuat jelang musim depan. Dengan rencana Madrid yang ingin menyegarkan skuad mereka, posisi Garcia di tim itu pun kini terancam serius. Real Madrid saat ini diketahui memprioritaskan opsi yang lebih stabil dan berpengalaman di posisi bek kiri, dan semuanya mengarah kepada Alvaro Carreras, walau kesepakatan tersebut masih jauh dari kata final. Meskipun Garcia pemain berbakat dan berguna dalam formasi menyerang cepat, tapi dianggap gagal dalam tawarkan konsistensi bertahan yang dibutuhkan di level sepak bola papan atas. Namun, nilai Garcia di bursa transfer Spanyol saat ini tetap kuat, setelah Villarreal, Betis dan Celta Vigo ingin bersaing di Eropa musim depan, memandang Garcia sebagai tambahan yang ideal. Klub-klub itu juga terus berhubungan erat dengan perwakilan sang pemain, dan berharap bisa rampungkan proses kepindahannya, baik secara permanen maupun melalui kesepakatan pinjaman. Yang pasti, peran Fran Garcia di Santiago Bernabeu tampaknya akan segera berakhir, setidaknya untuk saat ini. Real Madrid tanpa 4 pemain penting di Piala Dunia Antar Klub 2025. Real Madrid sedang bersiap untuk menjalani turnamen Piala Dunia Antar Klub yang akan diadakan di Amerika Serikat. Turnamen ini menjadi ajang penting bagi Los Blancos untuk meraih gelar internasional. Xabi Alonso sebagai pelatih baru menghadapi tantangan yang cukup berat. Beberapa pemain justru harus absen karena cedera yang serius. Ada harapan beberapa pemain seperti Dani Carvajal, Eder Militao, dan Antonio Rudiger bisa pulih sebelum turnamen. Namun, 4 pemain bisa dipastikan tak akan ikut berangkat ke Amerika Serikat. Jurnalis Melchor Ruiz melaporkan bahwa 4 pemain Real Madrid sudah pasti absen. Mereka adalah David Alaba, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, dan Endrick. David Alaba baru saja menjalani operasi lutut kedua karena masalah meniskus. Sebelumnya, ia sempat pulih dari cedera ACL beberapa bulan lalu. Ferland Mendy juga tidak bisa dimainkan, cedera paha yang dideritanya sudah berlangsung lebih dari sebulan. Camavinga mengalami cedera pangkal paha yang serius, ia absen sejak April dan butuh waktu lama untuk kembali ke lapangan. Endrick menjadi pemain terakhir yang masuk daftar cedera. 4 pemain ini akan melewatkan turnamen di Amerika Serikat. Madrid dipaksa memanfaatkan kedalaman skuad yang masih tersisa. Sambut rekrutan terbaru Real Madrid, Endrick dan Rodrigo harus pergi. Real Madrid terus menunjukkan keseriusannya di bursa transfer musim panas ini, setelah mendatangkan Dean Huijsen dan Trent Alexander-Arnold, Los Blancos kini bersiap menyambut pemain baru lagi. Mastantuono adalah salah satu bintang muda paling menjanjikan dari Amerika Selatan. Gelandang berusia 17 tahun ini telah lama dikaitkan dengan Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan Marca, Real Madrid sudah menyepakati syarat pribadi dengan Mastantuono. Kini, mereka tengah berusaha menyelesaikan negosiasi dengan River Plate terkait nilai transfer. Klub asal Spanyol itu sempat ragu untuk membayar klausul pelepasan senilai 45 juta euro. Demi merombak lini serang, Endrick dan Rodrigo harus pergi untuk beri ruang bagi wonderkid Franco Mastantuono. Musim lalu, lini serang Madrid seperti dapur dengan terlalu banyak koki, dan meski Rodrigo berbakat, ia tak cocok di tim yang sudah kelebihan sayap kiri. Meski dikenal tidak egois, kenyataannya Madrid butuh lebih banyak kualitas di sisi lebar kanan. Rodrigo, yang seolah selalu menghindari tusukan ke dalam, tidak bisa memberi itu.
Situasi akan makin rumit jika Alonso memilih sistem 3-4-2-1 yang sukses di Bayer Leverkusen, karena Rodrigo bukan penyerang dalam kanan alami dan tampak kurang cocok di posisi itu. Tidak hanya Rodrigo, posisi terbaik Endrick juga akan tergusur dengan datangnya Franco Mastantuono. Endrick adalah penyerang dalam kiri tanpa tinggi badan untuk jadi penyerang tengah. Ia punya insting penyelesaian bagus, dan tak sulit membayangkannya jadi ancaman mematikan untuk tim yang suka serangan balik. Lebih dari apapun, Endrick butuh menit bermain. Anak ini baru 19 tahun, ia perlu mengasah kemampuannya, belajar beroperasi secara posisi, dan menemukan di mana ia bisa paling berdampak di tim sepak bola modern. Itu tidak mungkin di Madrid, yang enggan melakukan rotasi pemain. Endrick perlu dipinjamkan, sesederhana itu. Dengan struktur finansial tepat, ia bisa jadi aset luar biasa untuk tim yang masih bermain di Eropa.